Di tengah kecanggihan teknologi, di era AI, robot, dan misi ke Mars, manusia tetap menjadi makhluk paling kompleks, sekaligus paling konyol. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu manusiawi. Coba kita renungkan. Pernah nggak kamu panik nyari HP? Kamu bongkar tas, banting bantal, sampai ngecek kulkas. Tapi ternyata HP kamu ada di tangan. Ya, di tangan. Sudah digenggam, bahkan sambil nyari dia. Itulah kekuatan panik manusia. Ketika otak mendadak ngeblank, kita kehilangan kepercayaan. Bahkan pada tangan sendiri. Dan itu belum seberapa. Setiap pagi manusia punya ritual unik. Alarm disetel jam 5 pagi. Suaranya keras. Tapi apa yang dilakukan? Di-snooze. 5 menit lagi, katanya. Lalu 5 menit berikutnya. Dan berikutnya. Sampai akhirnya bangun jam 8 dengan muka bingung dan pertanyaan, kenapa alarmnya nggak bangunin sih? Padahal sudah di-snooze 7 kali. Fenomena ini dikenal sebagai optimisme tidur akut, yaitu kepercayaan palsu bahwa tidur 5 menit tambahan bisa bikin hidup lebih baik. Padahal cuma bikin hidup lebih telat. Lanjut. Bayangkan kamu lagi pengen dengerin musik. Kamu buka playlist yang kamu buat sendiri, lagu-lagu favorit. Tapi semua kamu skip. Lagu pertama, skip. Kedua, skip juga. Ketiga, nggak enak. Sampai akhirnya, kamu tutup aplikasi, bengong. Inilah ironi manusia modern. Tidak tahu apa yang diinginkan, meski sudah memilih sendiri. Playlist disusun pakai hati, tapi saat diputar, gak ada yang cocok dengan suasana hati. Mungkin hati kita terlalu ribet buat dijelasin. Masih belum cukup. Manusia suka selfie. Satu angle, satu filter, satu lighting. Tapi ambilnya 50 foto. Semua dicek satu-satu. Tapi semua gak ada yang cocok. Akhirnya gak ada yang diposting. Dihapus? Enggak. Disimpan buat dilihat sendiri dan dibilang, kok muka gue begini amat sih? Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Kacamata aku mana ya? Sambil nyari di sofa, di meja, bahkan ke kamar mandi. Padahal kacamata itu udah nempel di jidat, di atas kepala. Tertanam rapi kayak mahkota, tapi tetap gak kelihatan. Itu bukan lupa, itu adalah disonansi antara mata dan otak. Seakan-akan tubuh manusia bisa menyembunyikan benda dari dirinya sendiri. Sebuah kemampuan ajaib yang hanya dimiliki manusia. Dan coba ingat baik-baik. Siapa yang belum pernah salah kirim pesan? Mau kirim chat ke teman, tapi malah masuk ke grup keluarga besar. Isinya apa? Meme tidak sopan, stiker nyeleneh, atau bahkan curhatan patah hati. Lalu muncul balasan dari tante. Ini maksudnya apa, nak? Hening. Sunyi. Lalu kita pura-pura nggak online selama 3 hari. Ada juga kebiasaan yang sangat legendaris. Menekan remote TV. Saat TV nggak nyala, apa yang kita lakukan? Pencet remote lebih keras. Kadang digetok, kadang ditekan sambil mata melotot. Berharap TV-nya takut. Padahal baterainya aja udah minta diganti sejak seminggu lalu. Tapi manusia tetap yakin kalau kita pencet lebih kuat, teknologi akan menyerah. Dan salah satu misteri terdalam dalam perilaku manusia. Ngobrol sama cermin. Iya, cermin. Cermin jadi tempat curhat paling jujur. Kita pura-pura debat sama bos. Pura-pura nangis kayak di sinetron. Bahkan kadang latihan pidato kemenangan yang belum tentu terjadi. Di depan cermin, kita bebas. Gak dinilai, gak dihakimi. Karena bayangan kita selalu setuju. Tapi keanehan manusia tidak berhenti di situ. Setiap keluar rumah, manusia melakukan ritual kuno. Mencek kunci. Sudah dikunci. Sudah, tapi dipegang. Ditarik, diputar. Didobrak pelan. Lalu jalan 5 langkah dan balik lagi buat ngecek.
Kenapa? Karena suara kecil di otak bilang, yakin lu udah kunci. Ini bukan paranoia, ini adalah kebingungan antara logika dan insting. Dan yang menang selalu rasa gak yakin. Ada juga kebiasaan misterius, nonton video tutorial yang gak pernah dipraktikan. Cara jadi sukses di usia 25. Tips membuat kopi estetik. Rahasia langsing tanpa olahraga. Semua ditonton, semua dicatat, tapi tidak ada yang dilakukan. Karena buat manusia, nonton saja sudah cukup untuk merasa produktif. Itu disebut prestasi semu. Rasanya kayak udah berubah, padahal belum ngapa-ngapain. Dan ketika malam tiba, manusia suka buka chat lama, scroll ke atas, lihat obrolan tahun lalu malu sendiri. Ih, gue nulis gini ya dulu. Kok gombalnya cringe banget sih? Kita tutup layar sambil menutup wajah sendiri, karena masa lalu digital memang tidak bisa dihapus dari hati, tapi bisa ditertawakan. Lalu yang paling epik, kita buka HP dengan niat kuat, mau transfer, mau bayar tagihan, mau cek tugas. Tapi begitu layar terbuka, malah buka Instagram, scroll TikTok, nonton reels kucing sampai 30 menit kemudian, kita bengong. Tadi gue mau ngapain ya? Lubang hitam digital. Sekali masuk, susah keluar. Dan begitulah, di balik segala teknologi, logika dan prestasi, manusia tetap makhluk absurd. Tapi justru dari kekonyolan itulah kita saling mengerti. Karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar waras. Kita semua pernah nyari HP yang udah di tangan. Kita semua pernah sok yakin, padahal salah. Jadi kalau kamu ngerasa relate dengan salah satu kekonyolan tadi, selamat, kamu masih manusia. Like video ini kalau kamu pernah ngalamin salah satunya. Komen di bawah mana yang paling parah pernah kamu lakukan, atau ada kekonyolan lain yang belum disebut. Yuk bagikan biar kita ketawa bareng. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe, karena setiap minggu kita akan bongkar sisi absurd manusia dengan cara yang waras tapi ngakak. Sampai jumpa di kekonyolan berikutnya.